أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita الرجيم. sambung kembali pelajaran kita di kitab Tadhkiratus Sami fi Adabil Alim wal Muta'allim, membahas seputar etika adab ulama dan santri dan majelis dalam halaqah ilmu. Sehingga tiga komponen ini harus ada dalam pembelajaran. Ada guru, ada santri, ada materi, atau ada pelajaran. Ya. Barulah kita susun adab-adabnya. Ya. Kita susun adab-adabnya. Nah, termasuk diantaranya adab yang masih membicarakan adabnya para ulama. Bagi jamaah yang megang kitab bisa dibuka halaman 55. Ya. Kita akan bicarakan terkait halaman 53 ya. Halaman 53. yakni para ulama itu salah satu sikap yang harus dimiliki adalah sikap yang adil. Ya, adil itu sering diartikan oleh sebagian pakar bahasa dengan kalimat bijaksana, atau menukil perkataan di buku kita dengan kalimat objektif. Ya. Karena kalau seorang alim, seorang ustadz, seorang murid atau pelajar tidak punya sikap objektif atau adil, itu ilmunya belum nyampe ke hatinya jemaah. Ya, sehingga sikap adil itu harus dimiliki oleh seorang pelajar dan ustadz ataupun ulama. Ambil contoh, ketika ada orang yang tidak punya sikap bijaksana atau adil dalam menghadapi masalah, maka cenderung orang itu akan membela. Cenderung orang itu akan kemudian berpihak kepada salah satu orang. Ya. Nah, orang yang disebut dengan objektif dalam berkata adalah kalau masalah ilmu sederhana jemaah. Kalau tidak tahu dalam bab ilmu dan tidak tahu argumen dan dalilnya, kita katakan nggak tahu. Ya, itu sikap yang adil ketika berbicara masalah ilmu. Ya, makanya kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau punya kitab namanya I'lanul Muwaqqi'in, yang kalau diterjemahkan itu orang yang bertanda tangan ketika memberikan fatwa. Ya, jadi kalau orang yang berfatwa itu sama halnya dia bertanda tangan kepada Allah terkait dengan syariat. Ya, misal ditanya terkait dengan hukum, apa hukum sholat? Kok dia jawab, berarti dia sudah tanda tangan dengan syariat Allah bahwa dia mengetahui hukum sholat. Sama dengan kita jemaah sekalian, kalau kita beribadah, ya, terus kita lakukan ibadah itu, maka berarti kita sudah menandatangani konsekuensi dengan bentuk ibadah yang kita lakukan. Ya. Maka oleh karena itu jangan malu untuk mengatakan tidak tahu dalam perkara yang memang kita nggak tahu, dan katakan tahu, nggak perlu tawadhu jika memang ada orang yang butuh ilmu yang kita dianggap tahu. Ya, jangan sembunyikan ilmu, jangan pula kita kemudian mengatakan tahu tapi tidak tahu. Ya, selevel dengan Al-Imam Ahmad saja, beliau rahimahullah ta'ala tidak sembarangan mengeluarkan hadis walaupun yang tanya kepada beliau itu adalah pakar hadis. Ya. Imam Malik juga demikian. Beliau juga tidak mudah untuk memberikan fatwa, memberikan jawaban kecuali ilmu yang beliau tahu. Ya. Salah satu yang menarik dalam diri Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau pernah didatangi orang dari Yaman membawa 73 pertanyaan yang dijawab tidak lebih dari 5 jemaah. Tidak lebih dari 5. Padahal seluruh orang Jazirah Arab kenal siapa Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ulamanya ulama Ahlus Sunnah. Ya. Jauh-jauh dari kota Yaman ke kota Mekah ingin tanya perihal agama, yang sudah disiapkan kurang lebih 73 pertanyaan. Imam Malik cuma menjawab 4 atau 3. Sisanya beliau katakan wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ketika orang ini mengatakan, wahai imam, bukankah engkau adalah orang alim?
Maka jawaban beliau simple, jawab, kalau inilah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, maka oleh karena itu selayaknya kita jauh lebih hati-hati dalam bab masalah hal ini ya. Nah, bab yang ke-9 jamaah sekalian rahimakumullah, hendaknya kita memegang sikap adil ya. Saya menggunakan kalimat adil aja ya, karena objektif itu ya sama dengan adil kalau diistilahkan dalam bahasa Arab ya. Jadi milikilah sifat adil atau objektif dalam pelajaran ya dan perkataan. Ya, makanya ini penting juga kalau di pondok atau di sekolah, mungkin Bapak Ibu yang barangkali punya kelas khusus ya, maksudnya ikut parenting gitu ya, atau mungkin ikut sekolah sifatnya online ataupun enggak di formal. Kadang-kadang ada ustadz yang mungkin kita lebih cenderung, maksudnya cenderung seneng ya, mungkin dengan metodenya, mungkin dengan ya bicaranya, mungkin dengan gayanya, adalah yang gitu ya. Ada yang ustadz sebelah, yang ustadz yang kedua mungkin kita nggak cocok, mungkin barangkali cara menyampaikan atau mungkin cara menjelaskan dan sebagainya. Jangan pernah kita tidak suka dengan guru kita jamaah, walaupun mungkin secara kualitas menyampaikannya, secara kualitas barangkali kita kurang sreg. Tidak boleh seorang thalib, seorang pelajar membenci atau tidak suka dengan gurunya. Dalam kitab Taqdimul Ilmi, karya daripada Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan Kitabul Ilminya Ibnu Utsaimin ya, hampir mirip ya, Utsaimin sama Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan salah satu sumber ilmu itu akan masuk kepada kita dengan menerima guru kita. Kalau kita benci dengan guru kita, ilmu masuk bisa jadi waktu itu tapi nggak berkah jamaah ya, tapi nggak berkah. Jadi ilmu itu jangka panjang jamaah, bukan jangka hari ini ya. Makanya kalau ilmu itu cuma menjawab soal-soal ujian, itu sebenarnya bukan ilmu sebenarnya. Ilmu sebenarnya itu adalah besok, lusa, tahun depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan kalau dalam redaksi hadis yuntafa'u bihi. Efek ilmu itu bisa memberikan dampak di hari kiamat ketika disebut dengan ilmu manfaat, itu jangka panjang. Kalau ilmu cuma sekedar jawab pertanyaan-pertanyaan, saya yakin ya kita siapkan gitu. Ya, makanya ilmu itu bukan untuk menjawab pertanyaan di dunia, tetapi ilmu itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya. Sepinter apapun kita, kalau ilmu kita di alam kubur nggak punya, dijamin 100% bakal terjadi malapetaka besar bagi seorang tersebut. Ya, maka oleh karena itu ilmu itu untuk pertanyaan di alam kubur jamaah. Ya, bukan pertanyaan di ujian. Ya. Toh sekarang sekolah juga napa istilahnya standar kelulusan juga bukan dari pemerintah lagi. Yang standar kelulusan itu artinya sekolah bikin mau kayak apa lulusan itu ya bebas-bebas saja. Sehingga ada istilah sekarang kurikulum apa? Merdeka. Ya, karena sangat merdekanya sampai orang tua pun juga merdeka, gurunya pun merdeka, anaknya apa lagi? Wah, merdeka semua. Sehingga sekolah sekarang ini tolak ukurnya anak ini mau jadi apa ya? Tergantung sekolah. Ya, jadi kita punya ekspresi Bapak Ibu. Justru malah alhamdulillah ketika pemerintah menggalakkan kurikulum merdeka, artinya sekolah itu punya hak untuk mendesain bagaimana anaknya itu jadi apa, santri siswanya jadi apa, itu malah bersyukur. Berarti Bapak Ibu sekarang kalau lihat sekolah itu gak usah yang istilah kalau dulu kan sekolah ini sekolah yang pilihan favorit gitu ya. Sekarang yang kita lihat Bapak Ibu, sekolah ini kira-kira kalau keluar anak kita soleh apa enggak, gitu aja. Toh sekarang kita kalau kejar UN nggak ada UN lagi, gitu. Kita pakai standar yang kemudian pemerintah juga kayaknya nggak ada. Minimal kita masukkan anak kita di sekolah atau di pondok, keluar soleh gitu. Karena itu yang akan bisa menjamin insya Allah Ta'ala sebuah pelajaran yang nanti akan ditanya di alam kubur. Nah, begitu pula jamaah sekalian mendengar pertanyaan dari penanya. Ya, ini karena adabnya seorang guru ya. Jadi kalau ada penanya ya didengerin ya. Ya ini juga untuk panjenengan semua. Misalnya ada orang ya mungkin ya ada orang yang kemudian sekalipun itu adalah anak kecil ya, wajib untuk kita dengar. Ya, wajib untuk kita apa? Kita dengar. Tidak boleh walaupun itu adalah mungkin secara
secara ekonomi, secara nasab, secara kedudukan dia lebih rendah, ketika dia ngomong tidak kita dengar. Jangan. Itu tidak adil dalam bahasa kita, ya. Orang yang dia membedakan, katakanlah ini anak misalnya ya tukang sapu dengan anak kemudian pejabat, kok dibedakan? Ini orang nggak adil, jemaah. Makanya hukum itu tidak pernah memandang ini anak siapa, ini dari siapa, keturunan siapa, tidak mandang. Ya, makanya Nabi itu bayangkan, masya Allah ya, Nabi itu pernah mengumpulkan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat yang hidup di emper Masjid Nabawi. Ya, disebut dengan istilah apa? Ahlus Suffah. Itu nggak tahu Nabi ini dari mana, siapa mereka. Yang jelas ketika mereka tidur di emper Masjid Nabawi, maka mereka mendapatkan pelayanan istimewa yang disebut dengan Ahlus Suffah. Pelayanan mereka diberikan pelayanan yang terbaik, ya. Sampai-sampai Allah turunkan ayat fala yadu ul yatim dan wala takhuddu ala tu'amil miskin. Jangan pernah menghentikan atau menghalangi orang-orang miskin untuk makan, ya. Artinya tidak ada perbedaan antara orang-orang yang kecil ataupun besar, miskin ataupun kaya, punya pangkat jabatan atau tidak. Setiap ucapan seseorang wajib untuk kita dengar, jemaah. Ya, dan itu kalau kita tengok dalam Kitabul Adab, ya, karya daripada Dr. Fuad, itu beliau cantumkan adab-adab dalam berbicara. Kalau berhadapan dengan manusia apapun siapapun dia, kita dengar, jemaah. Kata-kata para ulama, ada orang yang apa istilah itu? ABK, orang yang berkebutuhan khusus, wajib untuk didengar, jemaah. Walaupun kadang-kadang ucapannya ngalor ngidul, ucapannya kadang-kadang nggak nyambung, dengar, perhatikan, ya. Bukankah walaupun kita tidak connect dengan dia dan dia pun juga tidak connect, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai tersendiri bagi orang-orang yang punya sikap adil terhadap sesama, ya. Karena bisa jadi seseorang yang mendengarkan ucapan dari anak kecil ataupun orang yang di bawah kita secara derajatnya, ada faedah-faedah yang bisa kita ambil. Contoh, dulu ketika sahabat Abu Hurairah, ya, diamanai oleh Nabi untuk menjadi ambil zakat, maka datanglah kepada beliau orang tua, ya, dan orang tua ini nggak dikenal, sangat nggak dikenal oleh sahabat Abu Hurairah, karena tiba-tiba dia datang dalam kondisi merengek minta zakat yang belum saatnya dibagikan. Tapi karena pintar argumentasinya, ya, pintar ngomongnya, dan alasannya juga masya Allah, maka sahabat Abu Hurairah memberikan zakat berupa gandum. Di hari besoknya Nabi tebak, Nabi katakan, wahai sahabatku, besok akan datang lagi orang yang sama, tolong sampeyan jangan kasih zakat, ya, jangan kasih. Akhirnya sahabat Abu Hurairah nunggu ini, ditunggu benar, ternyata beliau datang benar, jemaah, orang yang sama. Abu Hurairah sudah pasang badan nggak akan ngasih gandum. Tiba-tiba orang ini beralasan dengan argumen yang lebih kuat daripada yang pertama, ya, beralasan kalau kemudian anaknya belum makan, istrinya belum makan, ada tetangganya yang mungkin juga miskin dan lain sebagainya. Karena sahabat Abu Hurairah itu tipikal hatinya lembut, jamaah, ya, kan ada ya orang-orang itu tipikal kalau direngein orang, dikeluh kesai orang, dia itu tersentuh itu. Nah, Abu Hurairah itu tipenya seperti itu. Akhirnya beliau memberikan satu kis lagi, ya, satu karung gandum kepada orang ini. Di esokan harinya Nabi katakan dia akan datang lagi di hari ketiga, tolong kamu jangan kasih gandum, jangan kasih zakat. Ternyata dia datang benar, jamaah. Abu Hurairah sudah marah-marah tuh, ya. Sudah diwarning Nabi 2 kali tapi kebobolan. Akhirnya di hari ketiga Abu Hurairah dengan wajah yang tegas, tidak ngasih sama sekali. Tiba-tiba ini orang ingin mengajarkan ilmu, ya. Dan Abu Hurairah itu karakternya juga haus akan ilmu, ya. Hausnya beliau akan ilmu itu terbukti predikat yang dimiliki oleh beliau. Sahabat yang paling puncak dalam hafalannya cuma sahabat Abu Hurairah, nggak ada yang lain. Beliau mengantongi hafalan hadis dari Nabi kurang lebih 5.420 sekian. Itu bukti kalau beliau orang yang sangat semangat dalam apa? Belajar. Maka ketika ditawari, wahai sahabat Nabi yang mulia,
Maukah saya ajari kepada sampean ilmu? Kalau ini saya bacakan, saya ajarkan kepada Anda, maka setan akan lari dari Anda. Ya, maka Abu Hurairah, karena beliau adalah orang yang semangat dalam belajar, maka beliau mengatakan iya, tanpa mendengar lagi ucapan Nabi. Ya. Diajarkanlah yang disebut dengan ayat kursi, jamaah. Ya, dibacakan oleh orang ini dengan Allahu la ilaha illallah sampai kemudian akhir ayat kursi. Diberikanlah satu gandum, kemudian sebelum ayat ini selesai, orang ini langsung hilang tanpa tahu di mana arahnya. Ya, di esok harinya kemudian Nabi mengatakan, tahukah engkau wahai sahabatku, siapa yang mampir ke rumah ambil zakat tadi malam yang 3 kali berturut-turut? Enggak tahu ya Rasulullah. Hada syaitan. Ya, itulah apa? Syaitan. Itulah syaitan yang berkata kepada Anda 3 kali, perkataan yang pertama 2 itu dusta, sedangkan yang terakhir yang ketiga benar. Maka ambillah perkataan itu, karena itu sebagai bukti benarnya syaitan. Mengajari kalimat apa? Ayat kursi. Jadi sabab turunnya ayat kursi itu peristiwa sahabat Nabi Abu Hurairah dengan siapa? Syaitan. Siapa yang mengajar ayat kursi berarti? Siapa guru? Masa gurunya setan? Kan enggak. Sebab dengan kisah itulah kemudian ayat kursi itu kemudian dirilis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa terampuh, jamaah. Kenapa jadi doa terampuh? Karena buktinya langsung nyata tuh. Ketika orang tua ini baca langsung dia hilang, nggak tahu kemana. Ya, artinya begini jamaah sekalian rahimakumullah. Ada kalanya ucapan orang yang mungkin barangkali salah dan bahkan kali dia adalah ahli maksiat, mungkin ada 1, 2, 3 benernya. Jangan ditolak, itu maksud saya. Ya. Siapapun yang menyampaikan al-haq, mau anak kecil, bahkan mungkin barangkali pecandu khamr, kok tiba-tiba ucapannya benar, maka diterima. Ya, kan kadang-kadang ada juga orang gila tapi ngomongnya benar. Ada nggak? Nah, zaman hari ini itu terbalik semua, jemaah. Yang gila ngomongnya benar, yang sehat ngomongnya gila, itu banyak. Ya. Makanya semoga jenengan sehat dan tidak gila. Jadi orang-orang itu saat ini kadang-kadang dia sehat tapi ngomongnya kadang-kadang seperti orang gila, ngawur. Yang gila kadang-kadang dia ngomongnya benar. Ayo nak sholat. Gila lo, bayangkan. Ayo pak sholat di jamaah masjid. Itu bapak-bapak lagi duduk-duduk diingetin sama orang gila. Pak kok gak sholat jamaah ke masjid? Wah masuk neraka lo pak. Orang gila ngeramai orang gitu. Padahal ucapannya orang gila itu benar. Benar gak? Kita yang nggak sholat jamaah duduk-duduk gitu, diceramai orang gila ini karena ini alumni pondok gitu ya, karena beken ilmunya jadi gila. Dia bilangnya bener terus. Karena di Surabaya dulu ada tipe orang kayak gini jamaah. Lewat tuh pasti ngingetin, Pak, ya sholat, Pak, dikir. Ya namanya orang gila kan bebas. Tapi semuanya bener. Kata orang yang sehat, wah sampean gila nyeramain orang. Dipikir-pikir yang gila siapa gitu. Itulah zaman kita hari ini ya. Jadi kita ambil kebaikan dari siapapun itu jamaah, ya. Tapi yang jelas bisa disebut kalau di dalam perkataan Ibnu Qayyim itu perlu kita filter. Ya, jadi tidak semua juga kemudian apa yang diucapkan oleh seseorang itu kita telan mentah-mentah. Perlu kita filter, perlu kita kemudian saring dengan baik sehingga benar-benar masuk ke hati itu adalah kebaikan-kebaikan. Ya, baik. Sehingga poin yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala, walaupun yang bicara anak kecil, ya, biasanya anak kecil itu lebih jujur daripada ibu-ibu dan bapak-bapak. Gimana? Saya nulis di buku parenting saya itu, anak kecil kejujurannya 100% murni original sebelum diracuni orang tuanya. Jadi orang tualah yang meracuni anak-anaknya menjadi pembohong. Gimana? Nggak ngaku lagi. Anak kita itu bohong gara-gara kita, Bapak Ibu. Ya. Kalaupun nggak kita, temannya, temannya juga sama-sama soleh kan, pengaruh kita orang tua ini kemudian anak kita jadi kadang-kadang bohong, kemudian berani ini, berani itu dan sebagainya. Ya, sehingga anak kita itu kalau bilang kepada kita itu insya Allah itu yang benar-benar fitrah. Ya, sebelum terkontaminasi anak kita dengan lingkungan, ya, dengan pergaulan, dengan setan gepeng, ya, nih. Ya. Tadi ketinggalan saya minta, Mas, HP saya ketinggalan di mobil jenengan, tolong bawain. Sebelum tercampur dengan hal-hal itu, anak kita itu punya fitrah yang masya Allah, ya. Lah anak kita kan kadang-kadang ngomong, yang pernah saya dapat curhatan dari keluarga, Ustadz, anak saya itu kok sulit ya sholat jamaah di masjid, kenapa gitu? Nah, ternyata bapaknya nggak mau sholat jamaah di masjid.
Ya wajar kalau anaknya nggak mau sholat di masjid. Kasus yang kedua saya jumpai, kemudian saya datang ke rumah beliau. Kasus yang kedua ini, anaknya ngerokok. Ini di sekolah pendidikan nih Bapak Ibu ya. Kalau di luar ya itu hal lain ya. Ini di pendidikan. Anak yang ngerokok, kita bilang ke orang tuanya marah habis-habisan. Kamu itu dibilangin jangan ngerokok, sekolah jangan ngerokok. Pokoknya dimarahin gitu ya. Apa kata anaknya? Kenapa dek sampai ngerokok? Iya pak, saya itu di rumah setiap hari ketemu bapak saya gini. Oh, jadi saya itu terbesit, saya mau nyoba gara-gara bapak saya di rumah ngerokok terus. Ya udah dek, sampean pulang dek, ketemu bapak dulu ya. Jadi kan kita itu dibenturkan dengan bapaknya itu mengatakan jangan ngerokok gitu, itu bagus. Tapi praktiknya beliau ngerokok di depan anaknya, sehingga anaknya kepingin. Ya. Nah ini kan rumah tangga yang masya Allah ya, mendidiknya sudah contohnya salah, tapi ngomongnya benar. Ini kan bahaya sekali Bapak Ibu. Jangan sampai orang tua itu ngomongnya benar, perbuatannya salah. Itu kontras. Itu tidak akan bisa memberikan jaminan. Mending ya kan, mending kita itu banyak action, banyak perbuatan daripada ngomong. Ya, anak-anak kita itu kalau kita banyak perbuatan, misalnya kita maghrib buka Quran, anak kita lagi main HP misalnya, baca Quran aja jenengan. Ya, hafalkan Al-Baqarah gitu, Al-Imran ya. Anak kita masih main HP, biarkan aja. Besok ulangi lagi, buka lagi Al-Maidah, buka lagi Al-A'raf. Anak kita masih HP, biarkan. Sampai sebulan. Masih main HP nggak kira-kira? Masih 2 bulan. Yang khatam duluan siapa? Panjenengan. Sudah khatam. Insya Allah Bapak Ibu yakinlah. Kalau panjenengan membiasakan seperti itu tanpa bicara, nak baca Quran, nak tinggalkan HP, jenengan insya Allah akan dapat hasilnya kalau itu setiap hari ya. Nggak perlu 1 bulan, 2 pekan insya Allah sudah terasa. Anak kita lama-lama dia akan punya perasaan Bapak Ibu. Anak itu lebih peka daripada kita. Ya, makanya saya tulis salah satu di antara buku saya itu, kepekaan anak itu lebih tinggi daripada orang tua. Ya, yang sering dablek itu kita. Ya, anak kita yang lebih rajin. Ya. Nah, karena inilah yang kemudian waktu kita proses anak-anak kita bagaimana kalau dia ngomong kita dengar. Termasuk dalam diskusi yang mungkin sama sesama. Ya. Makanya adab yang menarik dalam hal ini adalah ketika bicara sikap adil atau objektif, ya, itu adalah siapapun yang bicara kita dengar dengan baik. Ya, kalau ada yang salah ya kita buang gitu kan. Ya, kecuali memang orang yang sesat dan menyimpang, maka memang ada rambu-rambu dalam Islam. Kalau dia memang benar-benar adalah pendakwah kebatilan, pendakwah kemusyrikan, pendakwah kebid'ahan, maka panjenengan harus waspada. Ya, karena isinya adalah bisa jadi apa? Bisa jadi racun. Nah, tapi lanjut halaman 54 ya. Jika penanya tidak mampu mengungkapkan pertanyaannya atau menyusun kata-kata yang baik ya, karena malu atau kemudian keterbatasan, namun dia memahami maksudnya, maka ia mengungkapkan maksud daripada apa yang diinginkan oleh penanya tersebut. Jadi gini jemaah, ada kalanya orang yang ingin menanyakan atau bertanya itu barangkali sulit membahasakan. Nah, kita yang paham maksudnya coba disampaikan ke yang bersangkutan. Ya. Kalau kita flashback ke belakang, ada seorang nabi yang kalau ngomong juga agak sulit. Ya. Sampai sebagian para ulama menyebutnya cedal, ngomongnya itu tidak jelas. Ya, Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Makanya beliau itu ditransit oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Sehingga semua yang wahyu yang diberikan Allah kepada Musa alaihissalam itu diterjemahkan atau dijelaskan oleh Nabi Harun alaihissalam. Dan ini satu zaman. Ya. Seperti cerita lagi, mundur lagi, kalau kita lihat ada kisah di mana Nabi Zakaria dengan Nabi siapa? Nabi Isa. Ini juga sezaman dan bahkan juga keluarga juga, mirip dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ya. Maka ada kalanya orang-orang itu tidak mampu atau belum mampu ya menjelaskan kepada orang, maka kalau kita tahu maksud dia, sampaikan jemaah. Gitu. Itu di situ insya Allah taala ada kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Nah, maka hendaknya kemudian ya seorang ustadz atau seorang mubalik, termasuk panjenengan Bapak Ibu, karena saya menilai Bapak Ibu yang sudah ngaji, dan saya yakin ngajinya bukan cuma di sini, ya, bahkan mungkin sehari bisa 3 kali, kayak minum obat gitu, ngaji di sini, ngaji sana dan terusnya. Barakallahu fikum. Artinya kita punya ilmu, ya.
Kalau ditanya masalah terkait dengan agama, hendaknya kita menimbang jawaban yang sebaik-baiknya, ya. Dan dilihat sikon kondisi jamaahnya atau yang nanya. Nabi itu pernah ditanya sahabat-sahabatnya dan jawabannya beragam jamaah. Ya, pernah Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini. Ya, ausini itu apa? Wasiati aku, ingatkan aku. Nabi katakan la taghdab. Ya, jangan sampean marah. Orang ini merasa kok nasihatnya pendek gitu ya. Maka dia minta lagi, ya Rasulullah, ausini. Wasiati aku, ingatkan aku. Nabi katakan la taghdab. Jangan sampean marah. Merasa kurang puas, dia tanya lagi, ya Rasulullah, ausini, ingatkan aku. Nabi katakan la taghdab. 3 kali jamaah. Ya. Kata para ulama, orang ini tipikalnya suka marah. Sehingga Nabi ingatkan, jangan Anda marah, jangan Anda marah. Ya, makanya kemudian muncul hadis yang sering dihafal anak-anak kita apa? Yang sering dihafal anak-anak kita Bapak Ibu, masa jenengan nggak dengar? Nah, berarti Bapak dapat ilmu dari anaknya aja. Cuma 1 yang dapat. Anak kita itu kalau TPA atau SD, ya Islam biasanya diajari la taghdab walakal. Betapa saktinya itu hadis kalau dibaca, bapak ibunya sedang marah, anak kita datang la taghdab walakal jannah. Kena mental tuh orang tua. Ya. Tapi untungnya anak-anak kita nggak pernah menyampaikan ya, tapi saya yakin panjenengan nggak pernah berantem, itu masalahnya. Sehingga anak kita nggak keluar hadis itu gitu. Sampai Nabi katakan la taghdab, jangan Anda marah, bagimu surga. Itu untuk menjelaskan kepada orang ini Bapak Ibu, betapa besarnya orang yang tidak marah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kita bisa tengok dalam surat Al-Imran, salah satu kandidat penduduk surga itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Ya. Makanya orang yang dikatakan paling kuat itu bukan orang yang pandai gulat, bukan. Ya, laisa sadidu bisur'ah. Tidaklah orang yang paling kuat itu orang yang pandai gulat atau petinju, bukan. Ya, lakin sadid, akan tetapi orang yang kemudian dikatakan kuat adalah ingdal ghadab atau yamliku ingdal ghadab, di saat dia bisa menahan amarah. Ya, jadi kalau Mike Tyson itu sekali tonjok bisa masuk UGD, bahkan bisa jadi sampai kuburan gitu, itu belum selevel dengan orang yang kata Nabi yamliku ingdal ghadab Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang kerempeng, kecil, tipis, ya, dia bisa marah tapi dia tahan, itu mengalahkan algojo terbaik dunia. Kira-kira Bapak Ibu kalau sedang Allah uji emosi dan punya kesempatan untuk emosi, bisa tahan nggak? Kalau bisa tahan, jenengan masuk hadis adalah yang memiliku ingdal ghadab. Dan itu berat Bapak Ibu, berat. Orang yang ketika dia bisa marah ya, punya kesempatan marah, karena jabatannya, kekuasaannya dia bisa marah, tapi dia tahan, itu orang yang paling kuat. Ya, itu orang yang paling apa? Paling kuat. Ya, kalau nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, ya wajarlah nggak marah. Nah, gimana mau marah, ya kan? Tapi kalau orang yang punya kemampuan untuk marah, artinya dia punya kesempatan tapi dia tahan, insya Allah Taala itu adalah orang yang paling kuat. Makanya jangan sering apa? Marah. Ya, ingat, ada 3 redaksi penjelasan dalam syariat Islam. Pertama, kisah orang tadi. Kedua, dalam Al-Quran surat Al-Imran Nabi sebutkan salah satu kandidat penduduk surga adalah orang yang bisa menahan amarah, ya. Dan munculnya kerusakan itu dari amarah jemaah. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan al-ghadabu minasyaiton. Marah itu percikan-percikan syaiton, ya. Jadi terjadinya pembunuhan, kerusakan, pencurian, ya itu karena amarah-amarah manusia, ya. Dan itu adalah bumbu-bumbunya syaitan, naudzubillah, ya. Jadi kembali ke poin bahwa Nabi itu kadang-kadang menasihati sesuai dengan sikonnya orang masing-masing. Kalau suka pemarah, Nabi ingatkan jangan marah dan seterusnya. Nah, jika ditanya sesuatu, ya, yang tidak diketahui, dia menjawab aku tidak mengetahui. Nah, ini penting jamaah. Jadi intinya wallahu a'lam bishawab lah gitu, ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang berat, yang memang tidak tahu, ya jawablah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu. Bahkan orang alim, ya, atau orang yang berilmu, ketika ditanya dia tidak tahu wallahu a'lam, maka dia memiliki pahala, ya. Dia memiliki apa? Memiliki pahala, ya. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, keponakan Nabi, yang Nabi doakan dengan doa yang masya Allah, dan ini bisa kita contoh Bapak Ibu.
Kalau kita punya putra-putri atau keponakan atau mungkin sanak kerabat, doakanlah dengan doa yang urusan akhirat semua. Ya, Nabi itu manusia, hidup di dunia, ngerti terkait dengan uang, ngerti terkait dengan bisnis, tapi Nabi nggak pernah mendoakan di antara keluarganya dan sahabatnya untuk dunia, nggak ada. Nggak ada satu riwayat yang saya belum tahu mungkin Nabi mendoakan untuk materi dunia, itu nggak ada. Salah satu yang Nabi doakan kepada keponakannya adalah Allahumma alimhu ta'wilah. Ya Allah, ajarkanlah keponakanku tentang takwil. Ya, takwil itu segudang ilmu tafsir. Ya, tafsir hadis, fikih. Ya, maka kemudian Ibnu Abbas ini menjadi ulama besar disebabkan salah satunya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Idza akhta'a alimu." Apabila seorang yang alim itu akhta, ya, dia tergelincir atau salah, ya. Dalam hal ini dia mengatakan la adri, saya nggak tahu. Atau kalau dalam ilmunya para ulama disebut dengan mustahid, ya. Ulama yang dia punya istihad, mengambil hukum, tapi kok salah, maka Allah berikan baginya 2 ganjaran. Ya, diberikan Allah 2 ganjaran. Ganjaran pertama karena dia sudah berusaha, ya, karena kesungguhannya untuk meneliti. Ganjaran kedua karena apa? Karena dia memahami terkait dengan agama Islam. Maka usibat tiluhu, ya. Orang yang kemudian dia seorang ustadz dan dia jawabannya tidak sesuai, ya, maka dia akan mendapatkan, ya, dampak daripada ucapan la adrinya, ya. Maka jika seorang ulama menolak perkataan aku tidak tahu, artinya dia semua dijawab, ya, artinya dia tahu, maka dia akan mendapatkan musibah yang besar. Berarti sebaliknya, orang yang mengatakan wallahu a'lam, ya, benar-benar nggak tahu, maka baginya kebaikan. Tapi kalau dia mengatakan saya tahu padahal dia tidak tahu, maka dia akan mendapatkan musibah besar disebabkan ucapannya, ya. Nah, di antara perkataan yang lain, yan bagi lil alim ayuwarritha ashabahu la adri likasrati ma yaquluhu, ya. Seorang ulama yang patut mendidik murid-muridnya untuk berkata aku tidak mengetahui karena banyaknya apa yang diucapkan, ya. Itulah para ulama, ya. Jadi karena banyak yang diucapkan, terkadang sesuatu yang diucapkan dia lupa, ya. Begitu juga terkait dengan pertanyaan, kalau ditanya dan dia tidak tahu, itu bagian daripada al-ilmu, ya. Makanya ada kaidah yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya wallahu a'lam itu nisful jawab. Ya, wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu, itu sudah memiliki separuh daripada ilmu jawaban. Separuhnya ketika dia tidak tahu, maka dia akan berupaya mencari tahu, jamaah. Itulah yang separuh ilmu yang dia miliki, ya. Dengan dia mencari, maka dia akan menemukan ilmu-ilmu yang lain. Dan itulah pentingnya untuk kita bagi para thalabul ilmi, ya. Nah, Muhammad bin Abdul Hakam, ya, beliau mengatakan sa'atu asy-Syafi'iyah anil mut'ah, ya. Jadi Muhammad bin Abdul Hakam rahimallahu ta'ala ini seorang, bisa dibilang adalah seorang ulama di zamannya Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Beliau pernah suatu ketika bertanya kepada beliau terkait dengan mut'ah, ya. Mut'ah itu nikah mut'ah, yang mungkin kalau kita hari ini menyebutnya nikah kontrak, ya. Dari ini yang diadopsi pemikirannya orang-orang Syiah, ya, nikah mut'ah. Maka kemudian kata beliau mengatakan akana fiha talaqun au miras, ya. Apakah ketika kemudian berbicara masalah mut'ah, apakah di dalamnya itu ada talak, ya. Jadi kalau misalnya orang nikah mut'ah nih, atau bahasa sederhananya dikontrak, saya nikahi sampean tapi 1 bulan aja, ya. Pertanyaannya apakah ada tolaknya dan ada warisnya, ya. Apakah nafkah untuk nikah mut'ah itu wajib, ya, atau ada kesaksian terkait dengan nikah tersebut? Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya, wallahi la nadri, wallahi la nadri, demi Allah saya nggak tahu bab masalah ini. Ya, saya ulang, begitu agungnya jawabannya Al-Imam Syafi'i ketika ditanya hukum nikah mut'ah, apakah berlaku hukum tolak, ya, anggaplah dia nikah sepakat 1 bulan gitu, ya. Nah, selama berjalan 1 bulan itu apakah berlaku ketika saya ceraikan kamu,
Kemudian apakah ketika nikah mut'ah itu kemudian ada nafkah yang wajib, ya, ataukah kemudian ada kesaksian, ya, atau ada waris, ya. Beliau mengatakan wallahu a'lam, ya. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Dan ketahuilah bahwa jawaban orang yang ditanya aku tidak tahu tidak menurunkan martabatnya, marwahnya. Imam Malik rahimahullah ta'ala tadi kita sampaikan di awal, beliau ditanya terkait dengan perihal agama 70 sekian pertanyaan, yang dijawab cuma 3, ya, atau 4. Apakah itu bisa menurunkan harta martabat beliau atau kehormatan beliau? Jawabannya tidak, jamaah. Ya, justru semakin orang mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu, ya, itu insyaallah ta'ala menunjukkan dia berilmu, ya. Nah, sebagaimana yang disangkakan sebagian orang bodoh, ya. Kalau orang ditanya biasanya kan nggak tahu, biasanya identik dengan kebodohan, maka tidak. Sebaliknya, ia mengangkat derajat orang-orang tersebut. Allah mengangkat derajat, ya, bagi orang yang mengatakan wallahu a'lam atau saya tidak tahu. Karena itu merupakan bukti kemuliaan dirinya. Ya, kalau ditanya nggak tahu ya nggak tahu, ya. Juga termasuk di antara bukti kekuatan agamanya. Kemudian juga termasuk di antara ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk kebersihan hati dan kesempurnaan ilmu. Ya. Kesempurnaan ilmu. Ya. Kebaikan hati, dan kemudian juga termasuk di antara makna yang telah diriwayatkan oleh kami dan juga beberapa ulama salaf, kata penulis, ya. Tapi jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di sini saya tambahkan di kitab Qaulul Mubin, ya. Semoga ada faedahnya terkait dengan ulama-ulama dulu kita itu bagaimana sih jamaah kalau mereka itu belajar gitu, ya. Apakah sama dengan ustadz dan ulama hari ini? Kalau kita lihat di dalam kitab Qaulul Mubin ini, salah satu yang menarik dari qala Abu Ubaidah, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa ulama-ulama dulu, ya, ilmu mereka itu fisudur, bukan fisutur, ya, fisudur di hati, ya, bukan ngawang-ngawang, ya. Kalau orang-orang dulu itu ilmunya fisudur, ya, artinya semua keilmuan yang mereka miliki dihafal semua, Bapak Ibu, ya. Contoh misalnya kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap mendengarkan Al-Quran langsung mereka hafal waktu itu, ya. Kalau lupa di murojaah dengan mencari tulisan Al-Quran yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Jadi Al-Quran itu ketika turun sebelum dibukukan, ya, itu ada asisten atau ada sekretaris Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Jadi kalau turun itu Nabi langsung sampaikan kepada para sahabat, kemudian Zaid bin Sabit itu menulis. Nah, ketika menulis maka itu ditaruh, kadang di batu, kadang ada yang di pelapa kurma, kadang ada yang kemudian di daun, macam-macam, ya, karena belum ada kertas dan ada buku. Jadi ditulis tapi ditaruhnya di tercecer. Sehingga para sahabat Nabi ketika berguru dengan Nabi SAW, maka mereka ilmunya itu langsung rosikh, ya. Rosikh itu apa? Mendalam, ya. Jadi walaupun para sahabat itu ya jarang juga kemudian menulis, karena yang dicatat oleh mereka adalah wahyu yang dibukukan oleh Zaid bin Sabit, ya, sebelum kemudian tersusun rapi di zamannya Umar bin Khattab. Itu semua Al-Quran ditulis di tempat-tempat yang masih tercecer. Itu dimiliki oleh generasi yang disebut dengan generasi Dahabiyah, ya. Dahabiyah itu generasi emas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian tabiin, ya. Generasi tabiin masih Allah jaga terkait dengan keilmuan Islam sampai zaman tabi'ut tabiin. Jadi tabiin. Jadi generasi 3, Bapak Ibu, ya. Berarti Nabi kita bersabda khairun nasi qarni. Ingat, sebaik-baik generasi Nabi. Summa ladzi yalunahum, tabi'in yang pertama, summa ladzi yalunahum, kemudian tabi'in kedua. Generasi ini yang disebut oleh Abu Ubaidillah terkait dengan generasi yang paling istimewa, ya. Sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Jadi ini muridnya Nabi, para sahabat, ini muridnya sahabat para tabi'in, ini muridnya tabi'in, ya. Sehingga 3 generasi ini yang dipuji oleh Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia, ya. Setelahku
kemudian yalunahum setelah sahabat, kemudian setelah tabi'in, ya. Dan mereka memiliki keilmuan yang rasikh, ya. Salah satu yang memiliki ilmu yang sanadnya sampai itu termasuk adalah Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah itu berguru dengan sahabat Nabi SAW, kemudian beliau punya murid Imam Malik, ya. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Baru kemudian turunlah, ya, jalur keilmuan itu. Sebagian para ulama tidak menjelaskan secara rinci karena murid-murid mereka sangat banyak sekali, cuma yang sangat legendaris, yang sangat terkenal itu cuma beberapa saja jamaah. Ya, Imam Syafi'i menelurkan 3 murid terbaiknya, Imam Abu Hanifah cuma ada murid 1 terbaiknya, Imam Ahmad cuma beberapa, ya. Sisanya nggak terlalu dikenal oleh para ulama, sehingga keilmuan dulu yang disebut dengan ilmu fisudur atau di hati itu adalah ilmu yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka oleh karena itu ada istilah oleh para ulama disebut dengan ad-daka ujibili, ya. Kecerdasan yang memang sudah dari ajalnya, dari sananya. Yang kedua ada daka yang muhtasib, cerdas yang memang diupayakan, ya. Dan dulu sahabat Nabi itu semuanya cerdas, ya, ya. Sahabat Nabi itu hebat, ya. Ya walaupun nggak semua aja, artinya ya sahabat Nabi itu artinya secara garis besar, kenapa sih kita katakan cerdas? Ya, karena cerdas itu adalah orang yang disebut cerdas ketika dia bisa memahami terkait dengan kehidupan akhiratnya. Dan itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Allah berfirman, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Jika ada perkara yang baik dalam Islam, maka mereka para sahabat yang duluan untuk melakukannya, jemaah. Jadi kalau kita dibanding sahabat, semua amal itu sudah dikerjakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Poin kita di kitab Qaulul Mubin ini yang pertama, ilmu itu harus di dada, ya, atau di hati kita, Bapak Ibu. Karena kalau ilmu itu fisutur, ya, di luar hafalan atau di luar hati, khawatirnya kita lupa. Khawatirnya kita kemudian tidak tahu, ya. Makanya kemudian Imam Syafi'i itu memunculkan sebuah riwayat bahwasanya al-ilmu bil kitabah, qayyiduhu bil kitabah. Ilmu itu cara ngikatnya dengan ditulis. Itu. Ya. Siapa tahu dengan ditulis kita bisa murojaah, kita bisa nginget mungkin 6 bulan lagi, setahun lagi, ya, dengan al-kitabah. Karena kita bukan generasi awal, jemaah. Yang kita punya hafalan yang lama gitu, ya. Itu bukan tipe-tipe kita, ya. Makanya ilmu itu harus fis sudur, ya, bukan fis sutur. Sudur itu hati, sutur itu di luar hati, ya. Tafaqala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau juga mengatakan bahwa orang-orang yang disebut dengan alim, ya, alim itu ulama atau orang yang berilmu, salah satu di antara indikator atau ciri-cirinya adalah orang yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, poin yang kedua, kalau kita adalah orang yang berilmu itu sederhana untuk menilainya. Kata beliau, lihatlah takwanya, ya. Takwa itu apa? Menjalankan syariat Allah dan takut terhadap larangannya, ya. Sehingga pemaknaan takwa itu yang paling sederhana, melaksanakan semua syariatnya dan meninggalkan larangannya. Dan itulah buah dari ilmu, orang yang senantiasa bertakwa dan menjalankan syariat Allah dan meninggalkan larangannya. Berkata juga Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidak ada kematian, ya, yang dimiliki oleh seseorang melainkan dia memiliki kematian dalam ilmu agamanya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang anggaplah jenius, pointer, tapi ilmu agamanya nggak punya, itu kalau menukil perkataannya Abdullah bin Mas'ud, itu orang mati, Bapak Ibu, ya, itu orang apa? Orang mati. Ya, jadi kalau ingin lihat orang mati, lihat bagaimana pemahaman agamanya. Karena itu semakna dengan sebuah hadis Nabi yang Nabi katakan, masalul hayyi wal mayyit, ya, perumpamaan orang yang mati dan orang yang hidup, alladzi yadhkurunallaha walladzi la yadhkurunallaha. Orang yang ingat pada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah. Dan mustahil, ya, kita bisa ingat Allah dengan baik, kita bisa mengilmui Allah dengan baik tanpa kita belajar ilmu
terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Ya, makanya benar kata Ibnu Abdullah bin Mas'ud bahwa orang yang disebut dengan mati itu adalah orang yang di saat apa? Di mana dia tidak mengenal terkait dengan ilmu agama Islam, ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih Ustadz menghadiri ulang tahun itu loh? Yang menghadiri ulang tahun. Oh, ulang tahun. Yang happy birthday to you itu loh. Itu boleh nggak sih Ustadz? Kenapa? Ya. Yang ulang tahun. Oh, ulang tahun, J. Iya. Terus yang kedua tadi? Yang nyanyi itu loh. Nyanyian presiden. Kenapa? Happy birthday to you gitu loh. Oh, nyanyian selamat ulang tahun, J. Iya. Terus? Itu hukumnya gimana Ustadz? Boleh nggak dalam Islam? J, matur suwun. Iya. Saya ulang, J, siapa tahu yang pojok-pojok kurang jelas. Ya, apa hukumnya? Terima kasih Ustadz sebelumnya. Enten malah Ibu. Oh, badan. Apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun dan mengucapkan juga selamat ulang tahun dengan kalimat happy birthday ataupun yang semisal? Taib, yang pertama jemaah sekalian, dalam fatwa Lajnah Daimah yang dulu sempat saya baca, ya kalau ada perubahan fatwa, kayaknya nggak jauh berbeda lah. Terkait dengan tahniah, ya, tahniah itu ucapan selamat. Ucapan selamat itu dibagi oleh para ulama dengan beberapa ragam dan beberapa macam. Ya, khusus kita mengucapkan salam terkait dengan kelahiran atau ulang tahun. Mengucapkan tahniah kepada orang dengan usia tambah atau kelahiran itu la yusra, ya, tidak ada ajaran turunannya. Ya, untuk tahniah ini, untuk pengucapan selamat ulang tahun. Ya, kalau tahniah ketika ada kelahiran, ada kemudian dapat anaknya wisuda ataupun yang lain secara umum maka tidak mengapa. Indikator kalau salah satu perkara itu tahniah pengucapan yang tidak diperbolehkan jamaah sekalian kalau itu diyakini diperingati dalam bentuk momen yang sama, waktu yang sama, tahun yang sama. Itu yang kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, termasuk di antara perayaan atau Id jika diulangi di waktu di momen yang sama. Ya. Artinya peringatan kelahiran itu berarti dilakukan di momen ya setiap tanggal lahir, ya itu pasti diingat, kemudian bulan tertentu, maka itu menjadi Id kata beliau rahimallahu taala. Ya, sehingga perkara ini kita pun juga mencocokkan dengan fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia, termasuk perkara yang hampir mirip dengan tasabuh bi kufar. Jadi kalau Bapak Ibu meruntutkan historisnya, ternyata kebiasaan-kebiasaan mengucapkan seperti ini itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu. Ya. Dan tasabuh atau menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu terlarang. Nabi kita bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Jadi barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bukan atau dia bagian dari kaum itu, ya. Dan artinya mengucapkan selamat itu termasuk di antara kebiasaannya orang Yahudi dan orang Nasrani, apalagi diikuti dengan ucapan-ucapan tertentu. Kalau sekedar Bapak Ibu mengucapkan mungkin tidak dibuat rutin setiap tahun, mungkin sekali, ya semoga doa nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Ingat, bedakan doa dengan tahniah. Kalau doa itu kita ucapkan doa selamat, semoga Allah tambah usia, tambah berkah, tambah manfaat, tapi nggak diingat setiap momennya, ya sekali-kali kita mungkin pura-pura lupa atau mungkin tahun depan tahunnya lagi baru diucapin, nggak ada masalah. Ucapin doa, ya, bukan tahniah ucapan seperti yang disampaikan tadi, ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah.